Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Ibu harap kalian tetap dalam keadaan yang sehat. Baik, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Mari anak di rumah mengambil sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami naikkan kepadamu oleh karena kebaikan-Mu yang tetap Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk penyertaan-Mu. Kami masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada saat ini. Berkati bimbing kami dari awal pembelajaran kami hingga selesainya. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan masuk pada subtema 3, menyayangi tumbuhan, tema 2. Nah, hari ini kita akan membahas tentang wawancara. Coba kalian perhatikan di bukunya masing-masing ya. Dapat menemukan informasi dengan melakukan wawancara. Nah, apa yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Nah, narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Sedangkan orang yang mencari informasi disebut dengan pewawancara. Jadi bedakan narasumber dengan pewawancara ya. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam wawancara. Sebelum kita melakukan wawancara, hal yang harus kita lakukan adalah yang pertama itu menentukan tema. Nah, tema ini adalah bagian pokok pembatasan hal-hal yang akan dibicarakan. Kemudian, setelah kita menentukan tema, kita dapat menuliskan pertanyaan berdasarkan tema, yaitu dengan menggunakan kata apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, di dalam melakukan wawancara ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Langkah-langkah dalam melakukan wawancara adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita menentukan topik. Nah, menentukan topik itu melakukan wawancara mencari informasi tentang kesehatan, olahraga, pendidikan. Jadi, penentuan topik sangat penting dalam wawancara ya. Kemudian yang kedua, menentukan narasumber. Nah, narasumber adalah orang yang akan memberi informasi kepada kita. Jadi kita mencari narasumber yang benar-benar menguasai bidangnya. Kemudian yang ketiga, menyiapkan pertanyaan. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kita dapat menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, adanya pertanyaan ini tujuannya agar wawancara kita dapat berjalan lancar. Yang berikutnya adalah menggunakan kalimat sopan saat bertanya. Jadi dalam wawancara, yang paling penting juga adalah penggunaan kalimat, tutur kata kita. Ya, cara kita bertanya kepada narasumber. Jadi itu ya beberapa langkah-langkah dalam melakukan wawancara. Nah, coba kalian simak video berikut contoh wawancara. Topik wawancara kali ini adalah cara merawat tanaman dengan pewawancara Ibu Citra dan narasumber kita Pak Aldo yang merupakan seorang aktivis lingkungan dan juga memiliki hobi merawat tanaman-tanaman di pekarangan rumah. Selamat siang Pak Aldo, perkenalkan nama saya Citra Pak. Mohon maaf Pak, izinkan saya bertanya beberapa hal mengenai cara perawatan tanaman ya Pak. Nah Pak, boleh saya tahu Pak, apa saja sih tanaman yang saat ini Bapak rawat? Oh baik, untuk saat ini saya sedang fokus merawat tanaman-tanaman hias yang digantung. Wow, luar biasa sekali Pak. Bisa dijelaskan juga tidak Pak, berapa jenis tanaman hias yang Bapak rawat saat ini ya? Untuk saat ini ada sekitar 5 jenis tanaman. Oke, baik Pak. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Nah, kira-kira kapan Bapak mulai fokus merawat tanaman hias ini Pak?
Saya mulai fokus merawat tanaman hias pada saat saya sudah memiliki rumah sendiri, dan juga merawat tanaman memang hobi saya sejak kecil. Wah, hebat sekali, Pak. Nah, bagaimana sih cara Bapak merawat tanaman-tanaman tersebut supaya tidak cepat layu dan mati? Cara yang tepat untuk memelihara tanaman gantung adalah pertama, kita harus mengenali jenis tanamannya dahulu, lalu menyiram dan memberi pupuk secara teratur, rutin memangkas bagian-bagian tanaman yang sudah kering. Oh, seperti itu ya, Pak. Nah, mengapa sih Bapak rutin memangkas tanaman-tanaman yang sudah kering tersebut? Supaya bagian-bagian tanaman yang sudah kering tersebut tidak menjalar ke bagian tanaman lain yang masih hidup. Oh, baik-baik. Nah, di manakah Bapak menempatkan tanaman gantung tersebut, Pak? Biasanya, saya menempatkannya di tempat yang cukup terkena sinar matahari, seperti teras rumah. Oke, Bapak, boleh saya tahu siapakah yang membantu Bapak merawat tanaman-tanaman gantung Bapak ketika di rumah, Pak? Biasanya, saya dibantu oleh anak dan istri saya. Baiklah Bapak Aldo, terima kasih atas waktunya ya Pak. Saya harapkan mudah-mudahan Bapak bisa menginspirasi warga yang lain untuk menghijaukan pekarangan rumah. Terima kasih sekali lagi ya Pak. Jadi itu ya tentang contoh wawancara. Jadi dalam sebuah wawancara, kita bisa mengumpulkan hasil wawancara kita dalam sebuah laporan. Nah, coba kalian perhatikan di bukunya. Di situ ada sebuah teks hasil wawancara. Nah, mari perhatikan dan Ibu akan baca. Cara menanam tanaman anggrek. Sediakan pot bunga dengan ukuran sedang. Isi pot dengan media tanam seperti pecahan batu bata, sabut kelapa, dan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk. Setelah itu, letakkan bibit di dalamnya. Berilah sedikit air agar pot tidak terlalu basah. Air yang berlebihan dalam pot akan membuat tanaman menjadi tidak subur. Tanaman anggrek sebaiknya diletakkan di tempat yang lembab. Tanaman disiram setiap pagi agar tumbuh dengan baik. Jadi dari hasil wawancara cara menanam tanaman anggrek, langkah-langkah atau cara yang harus kita lakukan adalah menyediakan pot bunga, mengisi pot dengan media tanam, meletakkan bibit dalam pot, dan meletakkan pot yang berisi tanaman anggrek di tempat yang lembab. Oke anak-anak kelas 3, jadi itu pembelajaran kita hari ini ya, tentang wawancara. Nah, untuk tugas kalian di rumah, silakan kalian buka buku materi pembelajarannya di halaman 156. Buka buku materi pembelajaran di halaman 156. Nah, di situ ada teks wawancara. Jadi kalian membaca teks wawancara ini, kemudian kerjakan soal nomor 1 sampai nomor 3. Nanti jika sudah dikerjakan, tugasnya dikirim seperti tugas biasanya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Mari anak-anak di rumah mengambil sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami bersyukur ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan sudah menuntun kami, membimbing kami dari awal pembelajaran kami hingga selesainya. Kiranya ya Tuhan, Engkau tetap memberikan kami hikmat agar kami bisa memahami setiap pembelajaran yang kami telah terima saat ini. Berkati kami ya Tuhan, berkati kami di dalam kehidupan kami dan di dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran kami selanjutnya. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.